Kalau suatu biaya masuk, apalagi tinggi, itu berarti menyebabkan harga barang di negeri itu akan naik. Jadi saya bilang ini yang terjadi, Trump melawan dunia. Halo Sobat Cuan, kembali lagi dalam podcast Cuap-Cuap Cuan. Tetap berada dalam segmen koneksi konten Ekonomi seksi. Ya, masih bersama saya Wahyu Daniel, saya pemimpin redaksi CNBC Indonesia, dan saya ditemani oleh Michael Jeffriando selaku redaktur pelaksana di sektor ekonomi makro dan moneter. Dan kita saat ini kedatangan tamu spesial yang gak kalah penting dari tamu-tamu Cuap-Cuap Cuan yang sebelumnya. Dia adalah seorang pengusaha senior, pernah menjadi wapres 2 periode, yang 10 sama yang ke-12, lalu juga berpengalaman di bidang politik, pokoknya udah lengkap pengalamannya. Kita akan nanya seputar situasi ekonomi terkini yang lagi hangat. Dan tak kalah pentingnya, saya perkenalkan, semua sih udah pada kenal ya Michael ya. Iya, namanya adalah Pak Muhammad Yusuf Kalla, Pak JK. Apa kabar Pak JK? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat. Pak, makasih Pak sudah bersedia untuk menjadi tamu Cuap-Cuap Cuan Pak, podcast Cuap-Cuap Cuan. Untuk pembuka Pak, kita sudah mewawancari berbagai ekonom ya Pak. Betul. Ekonom udah sering nanya nih Pak soal kondisi ekonomi terkini. Saya mau tahu dari pandangan Pak JK untuk pembuka nih Pak, kondisi ekonomi saat ini menurut Pak JK bagaimana Pak? Global dan dalam negeri Pak. Iya, kalau ekonomi kita kan sekarang dunia ini kan global, seluruh dunia juga itu semua terkoneksi, semua saling berpengaruh. Nah, kita semua tahu ekonomi dunia ini bermasalah, terjadi penurunan, termasuk yang terakhir ini dengan tarif yang oleh Trump, Donald Trump itu mempunyai efek luas. Walaupun dibatalkan, ditunda, ya kan, berarti labil nih Pak. Memang saya sudah ada duga sebelumnya, saya kasih tahu bahwa ini hanya tekanan, dan justru Trump mungkin tidak menyadari bahwa yang rugi pertama rakyat Amerika sendiri. Nah, jadi dengan koordinasi, kemudian dalam negeri kita tahu Pak, semua kita punya anggaran defisit, harus menambah utang, kita punya anggaran oleh Pak Prabowo harus diefisienkan, sehingga terjadi penurunan anggaran-anggaran infrastruktur dan sebagainya, sehingga tentu itu juga mempunyai efek ke dalam negeri yang cukup besar masalahnya. Nah, jadi gabungan masalah ekonomi dunia, masalah dalam negeri kita, masalah investasi dalam negeri kita yang beruntung, maka ekonomi kita tentu tidak baik-baik saja, istilah orang. Ada masalah lah. Jadi ini beban untuk kita semua bersama-sama untuk bekerja bagaimana bertahan dan memperbaiki ekonomi kita. Iya Pak, yang viral kemarin Pak JK tuh viral di mana-mana kan Mike. Betul. Nulis sudah kayak dosen gitu kan, tiba-tiba dan itu baru aja Donald Trump bikin geger dunia kan Pak. Dunia semua panas dingin gitu kan, gara-gara dia tiba-tiba naikin tarif bea masuk untuk semua produk. Tapi Pak JK kelihatannya jadi ngasih pandangan yang berbeda bahwa udah kita nggak usah perlu khawatir. Kenapa? Dan akhirnya sekarang terbukti dia mundur lagi gitu Pak. Kenapa Bapak bisa berpikir berbeda gitu, punya pola pikir yang berbeda, dan menurut Bapak ini sebenarnya cuma gertakan kan gitu Pak? Sebenarnya mudah saja. Karena ini yang disampaikan Trump itu tarif impor. Yang kalau di Indonesia kita kena bea masuk. Betul. Nah, kalau suatu bea masuk apalagi tinggi, itu berarti menyebabkan harga barang di negeri itu akan naik. Jadi semua yang diputuskan oleh Trump itu pada tanggal 2 April itu justru merugikan rakyat Amerika sendiri. Karena menyebabkan harga-harga akan naik di Amerika. Mulai 10% sampai 15%, tidak 30%. Kira-kira seperti itu. Maka, dan kita lihat beberapa hari kemudian, rakyat Amerika dan di bagian dunia ini memprotes itu, demo besar-besaran. Benar. Jadi saya bilang ini yang terjadi, Trump melawan dunia. Artinya karena seluruh dunia tidak setuju, menolak, dan termasuk rakyat Amerika. Jadi dia melawan seluruh dunia, termasuk negaranya sendiri. Jadi karena itulah maka
setelah menyadari, saya kira, dan apa yang saya katakan banyak gertakan, dan ini berbahaya untuk negaranya sendiri, mungkin dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Ya, tiba-tiba saja, dia kan Trump begitu, tiba-tiba kasih kejutan gitu. Betul, Pak. Nah, tanpa mengetahui besar efeknya, karena itu dia sadar, makanya dia tunda. Jadi seperti yang saya katakan, ini tidak waktu lama ini masalah, betul. Hanya 5 hari. Jadi kalau banyak yang sebelum mengkhawatirkan bakal ada PHK besar-besaran, tekanan industri, bahkan krisis, itu seharusnya tidak perlu ya Pak ya? Tidak perlu. Saya katakan tidak. PHK apa? Karena ini orang Amerika tidak berarti tiba-tiba berhenti membeli baju, membeli sepatu, tidak. Hanya mungkin mengurangi harga tersebut. Dan begini juga, ekspor itu pengaruhnya ke GDP hanya 20%. Betul. Ya. Kemudian ekspor ke Amerika itu hanya 10% daripada 20% itu. Iya, betul, Pak. Berarti 2% pengaruhnya. Kalau 2% ini pengaruhnya hanya 10%, Pak. Berarti hanya 0,2%. Iya. Jadi tidak akan masalah besar ekonomi kita, 0,2% pengaruhnya dari GDP. Iya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dihitung oleh ekonom. Jadi saya hitungkan bahwa pengaruhnya kecil ini. Jadi jangan khawatir lah, tenang aja lah. Dan ini tidak lama, karena ini gertakan, ini hanya pressure agar orang taat apa maunya Trump. Maunya itu ialah meningkatkan industri dalam negerinya dengan cara mempermudah ekspornya ke negara lain. Dan menurunkan biaya dia. Tapi efeknya dah lupa tadi saya katakan. Kena rakyat Amerika sendiri. Dan tidak mungkin secepat itu Amerika bisa membuat industri dalam negeri mengganti daripada apa yang dihasilkan negara-negara kayak China, Vietnam, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan sebagainya, atau Eropa. Karena seperti contoh, bikin garment, gaji yang tukang jahit itu paling tinggi 4 juta rupiah. 3-4 juta rupiah. Di lain pihak, gaji minimum di Amerika $16 per jam. Jadi kira-kira 2 juta per hari. Kalau kita lihat 7 jam kerja, 2 juta per hari. Jadi di sini kerja sebulan, di Amerika hanya kerja 1,5 hari, ongkosnya sudah. Jadi bagaimana bisa menghasilkan barang murah kalau ini? Dan di mana dapat buruh seperti itu? Jadi tidak mungkin itu. Kedua, contohnya mau bikin pabrik pun tidak semudah itu tiba-tiba. Mungkin butuh setahun persiapan. Meningkatkan industri tekstil butuh persiapan lama. Jadi apa yang dipikirkan Trump itu hanya tiba-tiba hanya mempengaruhi orang bahwa Amerika itu yang terkuat, jadi ikut Amerika. Untuk banyak negara, ya kita terlanjur ikut. Saya bilangin sama Pak Erlangga, jangan dulu, tenang aja, tidak akan apa-apa itu. Nah, Cina melawan kan? Cina melawan. Tidak apa-apa, karena Cina ekspornya terbesar ke Amerika. Nah, karena Cina melawan, bingunglah dia. Dan saling sangat pengaruhnya luar biasa. Karena itu, yang paling bingung, orang yang paling bingung sekarang di dunia ini Trump. Mau lanjutkan salah, tidak melanjutkan malu. Jadi ini langkah politik atau langkah ekonomi Pak JK? Menurut Pak JK? Perang ekonomi politik. Jadi nggak semua targetnya Cina kan? Oh, target sebenarnya Trump itu Cina ya? Jadi begini. Wah, ini menarik nih. Kalau suatu negara tarif impor itu atau biaya masuk itu berdasarkan komoditas. Berapa biaya masuk mobil, berapa biaya masuk baja, berapa biaya masuk makanan, berapa biaya masuk kain, begitu. Tidak, ini berdasarkan negara. Ya beda-beda. Cina sekarang 104, Indonesia ke sini kemudian sekarang 10%. Iya Pak. Jadi ini isunya politik. Bukan ekonomi. Kalau ekonomi dia harus berdasarkan komoditas dong. Iya benar. Ini pengaruh di dunia kalah sama Cina jadi merasa panik sama Cina. Kalau yang normal sama Indonesia, mana ada Indonesia biaya masuk untuk Amerika sekian, biaya masuk untuk Eropa sekian, tidak kan? Cuma kita tulis
barangnya apa, Betul, Pak. nomor berapa barang itu. Jadi berlaku untuk semua negara. Ini berlaku beda-beda. Jadi nanti baju Amerika, baju Cina dan baju Indonesia beda harganya di Amerika. Jadi nanti Amerika akan lebih mengimpor dari Indonesia. Jadi benar. Justru aturan ini bisa menguntungkan Indonesia. Wah, Ya, karena itu saya bilang tenang aja, ini bisa menguntungkan Indonesia. Peluang sebenarnya. Peluang ada. Kalau berjalan terus. Tapi saya yakin tidak akan berjalan terus. Tapi Pak JK, nasihat atau masukan ke pemerintah apa? Pak kan tadi bilang menguntungkan, berarti kita harus menyiapkan barangnya dong, tekstilnya kita harus siapkan, barang-barang itu kan gimana tuh Pak? Saya bilang tenang aja. Itu bilang kemana nih Pak? Iya, saya bilang sama Pak Erlangga, tenang aja ini. Erlangga, tolong Presiden ini tenang aja, tidak akan banyak efeknya ini. Karena ini juga paling tinggi 5-10% ya, efeknya setelah saya hitung itu kan paling tinggi 5, bisa 10. Tapi saya pikir paling tinggi 5. Jadi ini konsumen Amerika tidak terpengaruh untuk barang Indonesia. Ya, tapi barang yang Cina sudah pasti terpengaruh. Karena itu bisa mereka mengalihkan impor ke Indonesia kalau ini berlangsung kebijakan ini. Jadi ada efek positifnya. Terang aja saya bilang. Pak, kalau lihat kemarin ketika kebijakan Trump dikeluarkan, pasar keuangan bergejolak. Di luar negeri terutama, kan kita masih libur ya Pak ya. Ketika di Indonesia pasarnya buka, bergejolak juga, cuman pasar sahamnya tidak seburuk yang dibayangkan. Nah, kalau sentimen seperti ini perlu dikhawatirkan atau enggak Pak? Pasar saham itu kan melihatnya itu kemungkinan terjadi. Jadi sebelum terjadi dia sudah hitung. Jadi perhitungan mereka bahwa kalau berlaku ini aturan, maka barang-barang dari luar akan mahal. Kalau kita lihat, yang paling turun harga saham di Amerika hari pertama, itu kan Apple. Pak JK sampai perhatiin ya Pak? Ya, seperti kan di CNN. Iya benar. Kenapa? Karena semua iPhone itu buatan Cina. Betul. Berarti kalau masuk ke Amerika itu mahal. Karena itu pasti orang tidak beli iPhone. Benar. Karena itu pasti iPhone rugi. Iya. Sahamnya pasti rugi. Karena rugi maka jual sahamnya. Iya betul. Ya gitu kira-kira. Atau begitu ya barang-barang lain. Jadi kepanikan yang belum tentu terjadi gitu Pak JK ya, masih tebak rumor-rumor gitu Pak. Itulah ciri pasar modal. Dia melihat kemungkinan terjadi. Ya, jadi kan seperti dikatakan Pak Presiden bahwa pasar modal kayak judi. Iya, daripada rugi nanti besok jual aja sekarang. Iya betul. Kalau banyak orang jual sahamnya, maka turun saham itu. Betul. Makanya Pak JK kalau dalam statement waktu dari Wapres, pasar saham penting, tapi lebih penting lagi pasar Tanah Abang sama pasar Senen ya Pak. Kalau itu masih bergerak, ekonomi masih bisa bergerak ya Pak. Betul. Karena realnya pasar itu ada di pasar Tanah Abang, pasar Senen. Yang di situ lihat daya beli masyarakatnya. Betul. Kalau di saham daya beli pemodal yang meningkatkan ekonomi kita itu daya beli masyarakat umum yang bisa dilihat di pasar real. Gitu. Pak JK, tadi Bapak bilang suruh tenang aja ya Pak, pemerintah ya Pak. Sebenarnya kalau dilihat sih barang dari Cina mahal, harusnya bisa ambil opportunity, pindahin pabrik ke sini, nanti baru Cina pindahin pabrik sini bisa kita ambil, bisa investasi, barangnya kita ekspor ke Cina. Kalau mungkin itu juga bisa jadi. Tapi kalau Pak JK di pemerintahan sekarang, dalam kondisi gini apa sih Pak yang harus dilakukan Pak untuk pembedahan ekonomi Pak? Saya akan tenang menunggu dan melihat itu sebagai suatu pressure. Jangan kita kena pressure atau ini tekanan. Maka kita melihat itu di mana titik lemahnya. Karena itu yang saya bilang di statement saya itu bukan negosiasi, klarifikasi. Karena yang angka 32 itu berasal daripada asumsi dari pemerintah Amerika, Trump, bahwa Indonesia itu memberikan pajak atau tarif impor itu kurang lebih 64%. Padahal sebenarnya itu tidak.
Iya. Jadi Indonesia cukup mengklarifikasi angka itu. Bahwa ini tidak benar Tidak dong benar, 60%. Memang ternyata kemudian saya tahu angka-angka itu bukan dari berapa besarnya. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Trump. Trump mengatakan angka itu dihitung 50% daripada tarif balasan, retaliasi. Retaliasi balasan. Itu bahwa itu setengah daripada apa yang kita kenakan. Padahal kita tidak kenakan 60%. Contohnya begini. Impor kita terbesar itu kedelai dan gandum. Betul. Ya. Dan itu biaya masuknya 0. 0. Karena kategori pangan ya, Pak ya. Cuma yang terjadi memang kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor dari Amerika. Betul. Kenapa? Karena barang Amerika mahal. Walaupun nanti pemerintah kita akan tingkatkan impor dari Amerika, belum tentu juga orang laksanakan. Karena bagaimana mahal ya. Barang-barang Amerika, contohnya mobil. Emangnya mobil Amerika bisa laku di sini? Tidak kan? Iya betul. Iya. Mahal harganya, Pak. Mahal harganya. Kapasitasnya gede-gede kan. Iya. Dan orang, apalagi mobil Cina masuk. Mobil Jepang aja lebih murah daripada Amerika. Betul. Tapi Alphard itu harganya BYD jual hampir setengah daripada Alphard. Betul. Sama. Jadi pasti kita tidak beli mobil Amerika. Yang terjadi beli mobil Cina sekarang orang. Betul. Cenderung. Contohnya. Ataupun yang lain. Iya. Lu beli alat-alat pertukangan, alat-alat rumah sakit. Itu barang-barang Cina 20% dibanding barang Amerika. Iya betul. Jadi walaupun pemerintah mengatakan beli barang Amerika, ya beli siapa mau beli karena mahal. Konsumen udah pasti ngapain beli ya, Pak? Bagaimana jualnya? Coba mobil-mobil sekarang Ford kan mahal. Bukan mahal kan, sudah mundur. Iya betul. Nggak laku. Kalah saing. Apalagi mau beli yang lain, terkecuali teknologi. Yang dibeli Amerika itu teknologi saja. Iya betul. Komputer tapi semua teknologi itu dibikinnya di Cina atau Vietnam atau Indonesia. Iya. Mereka idenya aja tapi manufakturingnya di Cina. Cina ya, Pak. Iya, karena lebih jadi murah dia ya, Pak. hanya teknologinya dia punya. Iya betul. Tapi pabrikasinya manufakturing di negara lain. Iya betul. Vietnam. Ya, Pak, kalau dilihat sekarang kan tadi Pak bilang ini kan sebenarnya cuma Amerika dan versus Cina gitu ya, Pak ya. Yang lagi panas sekarang. Ya waktu yang pertama itu yang terjadi. Iya, dan kalau banyak yang beranggapan apakah sekarang ini Indonesia tuh harus dekat dengan Cina atau lebih dekat dengan Amerika gitu, Pak? Indonesia tidak berpikir seperti itu. Memperlakukan negara-negara itu sesuai dengan hubungan kita dan kemampuan kita. Betul. Dan juga negeri itu. Bagi kita, Cina, Amerika, Eropa itu sama saja. Kita kan politik bebas aktif, kan? Kita bukan timur, bukan barat, dulu begitu. Karena itu kita berpikir yang menguntungkan saja, yang mana menguntungkan. Apalagi yang mempunyai hubungan dagang itu kan pemerintah yang banyak mengimpor. Yang mengimpor kan pengusaha. Betul. Pengusaha itu mau untung. Iya. Pak, tadi Bapak bilang tenang. Oh, silakan Pak. Ya. Tenang. Habis itu udah kita diemin aja gitu Pak. Maksudnya kita nggak usah terlalu overreaktif gitu Pak terhadap Trump. Kita biarin aja dulu gitu ya Pak ya. Nanti juga mereka sendiri yang rugi gitu Pak ya. Ya kita aktif lah juga pasti. Tapi mempelajari betul sebenarnya apa yang terjadi. Ya seperti kan tadi. Buktinya belum berapa hari langsung mundur. 3 bulan. Jadi buat apa ke Amerika untuk berunding? Ya, mana dia mundurkan. Dan saya yakin 3 bulan yang akan datang itu lain lagi. Berubah lagi. Cerita bisa berbeda. Karena memang dia merugikan dia sendiri. Iya. Dan kayaknya ini kayak dendam kesumatnya Trump terhadap China ya. Kalau sebelumnya kan dia perang dagang sama China, dia ituin. Sekarang lagi dia kayaknya menabuh genderang lagi ke China. Kayaknya dia tuh ada. Jadi sama dengan orang mau tembak orang, dia tembak kakinya dulu sendiri. Jadi waktu nanti tembak kaki itu, luka dia. Iya.
belum nembak orang. Pak, kalau kita anggap Trump 3 bulan lagi lah ya Pak, mungkin perkembangannya. Tapi untuk kondisi ekonomi dalam negeri sendiri Pak, kalau Pak JK balik lagi. Ketimbang kita memikirkan apa yang terjadi sama Trump, kita lihat sebenarnya untuk dalam negeri sendiri, Bapak melihat ekonomi kita ini tadi Bapak sempat singgung baik-baik saja kah atau sebenarnya tidak Pak? Jadi ekonomi kita dipengaruhi oleh pertama kebijakan dan anggaran pemerintah. Itu sangat berpengaruh. Kan itu mempengaruhi pengusahaan, mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian produktivitas masyarakat. Betul. Hal ini investasi. Iya. Nah, dan juga kemampuan kita mengekspor atau menjual. Ini semua tidak terjadi. Jadi pemerintah dengan situasi ini ekonomi kita tidak sebaik apa yang kita harapkan. Ekonomi dalam negeri, sudut belanja pemerintah. Begitu juga karena efisiensi penggunaan pajak, banyak hutan dan sebagainya. Yang keduanya ekonomi yang dapat menunjang ekonomi itu investasi, baik dari dalam dan luar. Akibat situasi birokrasi yang begini, kekhawatiran masyarakat, banyaknya kritikan ke masyarakat, menyebabkan itu orang lebih masyarakat asing itu atau dari luar negeri, dari mana lebih memilih Vietnam, Thailand daripada ke Indonesia. Jadi dua penggerak ekonomi kita tidak jalan. Investasi dan government spending Pak ya? Iya, spending. Akibatnya yang menggerakkan kan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat. Tapi konsumsi masyarakat harus didahului dengan pendapatan masyarakat. Betul. Pendapatan masyarakat itu kalau anggaran pemerintah cukup tinggi untuk meningkatkan ekonomi, mau bikin orang bekerja. Betul. Yang kedua pendapatan masyarakat terjadi kalau dia bekerja kalau ada investasi. Betul. Dan itu juga mengendalikan pajak. Ini tidak terjadi. Atau kurang setidaknya. Berkurang ini. Sehingga ekonomi kita nanti seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu dihitung lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2024.